Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan sharing lagi ke kalian karena berdasarkan voting yang udah aku buat kemarin di akun YouTube channel aku, banyak dari kalian yang minta untuk dibuatkan video live sharing atau random talk. Nah, di nge-RT ya, aku punya konten baru namanya nge-RT, yaitu nge-random talk. Di random talk ini kita akan membahas segala segala permasalahan, tapi permasalahannya nggak ngejelimet banget gitu, di luar dari fakultas hukum juga boleh gitu, maksudnya ya jangan fakultas hukum mulu lah gitu kan, aduh udah pusing kepala Eke gitu kan. Jadi kalau kalian punya tentang masalah percintaan misalkan, bisa dicari solusinya di sini, silahkan gitu kan, kita sharing banyak. Silahkan nanti komentar ya di video ini, oke? Nah, tema video kali ini adalah tentang bagaimana prosesnya menjadi seorang pengacara, karena sampai sekarang banyak yang menanyakan, Kak, gimana sih caranya menjadi seorang pengacara gitu, prosesnya kayak gimana gitu loh gitu kan. Jadi disimak ya video ini, check this out. Oke, langsung aja. Nah, persyaratan menjadi seorang pengacara ini, siapa-siapa aja yang dapat disumpah menjadi seorang pengacara atau advokat itu ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat atau Undang-Undang Advokat gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau jadi pengacara bisa dicek di dalam pasal tersebut, yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Persyaratannya apa aja? Yang pertama, merupakan warga negara Republik Indonesia. Jadi siapapun yang mau diangkat menjadi seorang advokat harus merupakan WNI. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Ya jelas seorang WNI itu harus tinggal di Indonesia. Masa di mana gitu kan? Masa nomaden? Nggak mungkin. Terus yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Ya karena menghindari dari konflik of interest, yaitu konflik kepentingan gitu. Jadi tidak boleh dari PNS ataupun pejabat negara gitu, karena nanti kalian harus dibuat surat pernyataannya gitu di atas materai untuk dilampirkan menjadi dokumen penyumpahan kalian nanti. Nah, yang keempat ini persyaratannya yaitu berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Sekurang-kurangnya berarti itu adalah batas minimal usia kalian itu 25 tahun baru bisa dilakukan penyumpahan advokat ini gitu. Jadi kalau kalian usianya masih 25, di bawah 25 tahun, dipospon dulu nanti penyumpahannya. Terus yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum gitu. Jadi untuk yang dapat dilakukan penyumpahan ini harus yang sudah lulus dari fakultas hukum gitu. Nah, persyaratan yang keenam yaitu kalian harus lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat gitu. Jadi karena advokat itu merupakan profesi, jadi harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi kelulusan kalian dari organisasi advokat yang kalian ikuti. Selanjutnya itu yang ketujuh adalah magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat. Nah, magang sekurang-kurangnya ini kan berarti ada batas minimum ya, minimalnya itu 2 tahun terus menerus gitu. Jadi yang namanya terus menerus kan berarti tidak ada jeda. Jadi kalau kalian misalkan dari 2020 rencana kalian magang, dilanjutkan 2021 terus stop, mau dilanjutin lagi ke 2022 itu nggak bisa gitu. Jadi kalian harus full terus menerus dari 2020 sampai 2022 nanti, tidak ada jeda gitu. Sekurang-kurangnya berarti kalian bisa lebih dari 2 tahun gitu, bisa 3 tahun kalian magang juga bisa.
gitu. Pokoknya sekurang-kurangnya ya 2 tahun. Terus tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Gitu. Jadi pembuktian kalian tidak pernah dipidana ini dengan pidana penjara 5 tahun ini atau lebih nanti akan dikeluarkan oleh surat keterangan dari pengadilan negeri di mana kalian memiliki alamat sesuai KTP gitu. Jadi kalau kalian misalkan alamatnya di Jakarta Barat, KTP-nya nanti harus dikeluarkan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat gitu. Selanjutnya, yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi gitu. Tentu ya, segala profesi yang harus yang kita lakukan itu harus kita landasi dengan perilaku baik, jujur dan bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi. Karena apa? Karena profesi yang kita jalani saat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Jadi kalian harus jujur, harus baik ke semua orang yang membutuhkan pertolongan kalian sebagai seorang pengacara. Oke? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, katanya, Kak, aku mau jadi seorang pengacara, tapi aku bingung mau magang dulu, PKPA dulu, atau dijalani kedua-duanya berbarengan, antara magang dan PKPA-nya dijalani berbarengan. Kalau secara aturan sih ya, itu setahu aku tidak ada yang menentukan harus magang dulu atau harus PKPA dulu atau dijalani kedua-duanya gitu. Jadi kalian mau magang dulu silahkan, kalian mau PKPA dulu silahkan, mau magang tapi dijalani bebarengan dengan PKPA juga silahkan gitu. Tapi sebaiknya gitu, karena ilmu itu kan sangat berharga gitu. Jadi saran aku sebaiknya kalian magang sambil dijalani berbarengan dengan PKPA-nya gitu. Jadi misalkan kalian pagi dari sore kalian magang, PKPA itu kan ada kelas-kelasnya ya, kalian bisa ikut pas weekend, kalian bisa ikut pas weekday, selesai kalian pulang magang gitu bisa kalian PKPA. Jadi bisa dijalani kedua-duanya juga, tapi sebaiknya sih yang tadi aku bilang dijalani kedua-duanya biar sekaligus gitu, biar kalian ilmunya langsung dapet gitu loh, teorinya ada, prakteknya juga langsung kalian terima gitu. Karena di magang ini kan kalian belajar dengan sistem persidangan secara langsung ya, prakteknya ada gitu. Jadi kalau kalian dulu kuliah kan nggak sebanyak kalian dapatkan ilmu prakteknya sewaktu kalian magang gitu, jadi terbatas. Tapi di magang ini kalian bisa mendapatkan ilmu praktikum baru yang pastinya lebih lebih banyak di dunia magang ini gitu sih kalau menurut aku. Jadi intinya sebaiknya dijalani secara bebarengan antara magang dan PKPA itu tadi. Oke, buat teman-teman yang mau magang gitu kan di kantor advokat, ada persyaratannya gitu kan. Antara lain kalian itu harus merupakan WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara. Yang keempat, lulus pendidikan tinggi hukum gitu. Jadi sama, kurang lebih sama gitu kan, persyaratan magang dengan persyaratan untuk disumpah gitu. Jadi seperti itu yang harus kalian pahami sebelum kalian magang di kantor hukum. Sekian video dari aku gitu. Jadi buat kamu-kamu yang ingin menjadi seorang pengacara, seperti itu tadi tahap-tahapannya. Semoga kalian bisa menjadi seorang pengacara yang adil, jujur, dan amanah sesuai yang tadi peraturan yang sudah ada. Terus tetap rajin belajar sih, saran aku, karena apa yang sudah kita pelajari di Fakultas Hukum pastinya akan berguna untuk masyarakat banyak yang membutuhkan bantuan hukum kalian semua gitu. Jadi
Untuk kalian-kalian yang kurang jelas ataupun kurang paham mengenai persyaratan magang itu tadi, ataupun syarat-syarat yang bisa disumpah siapa aja untuk sumpah advokat, itu bisa kalian lihat lagi di peraturan di undang-undang advokat tadi, di pasal 3 ayat 1 tadi gitu. Jadi kalian simak secara seksama. Oke, thank you buat teman-teman semua yang sudah melihat video ini gitu kan. Terus kasih kritik dan saran buat channel YouTube aku ini gitu. Dan jangan lupa buat kalian-kalian yang mau ngebahas tentang permasalahan lain, mau ngerandom talk tentang apa lagi, silahkan komentar di video ini gitu. Jadi selama aku masih bisa bales, ya aku bales gitu. Bukannya aku gak mau bales, cuman kan ada beberapa pertanyaannya tuh yang diulang-ulang terus gitu. Jadi ada yang udah pernah aku jawab ke teman-teman lainnya yang pernah bertanya tentang hal yang sama. Coba kalian rajin-rajin scroll komentar ya di tiap-tiap video aku gitu. Oke, sekian videonya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.